Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, izinkan kami dari kelompok anak Tuhan untuk mempresentasikan hasil dari teks editor Kotai. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Jilan Sudianto dengan nomor NIM 103-052-3000-45. Dan saya di sini bersama partner saya. Nama saya Hana Lydia dengan NIM 103052330068. Adapun pembahasan kami pada kali ini adalah latar belakang, tujuan, deskripsi proyek, fitur, tantangan dan solusi, dan juga kesimpulan dari rekomendasi. Untuk latar belakangnya adalah bahwa pengaplikasian struktur data sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan dapat melalui struktur data, kita dapat menggunakan dan menyimpan suatu informasi tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini, kami menerapkan struktur data multi-linked list dalam pengembangan aplikasi text editor Kotlin kami. Selanjutnya, Baik, tujuan dari pengembangan teks editor ini adalah yang pertama untuk mengimplementasikan struktur data dasar yang telah kami pelajari sebelumnya, kemudian menyediakan teks editor sederhana yang dapat digunakan dengan optimal, juga mengevaluasi pembelajaran struktur data selama satu semester ini. Nah, berikut merupakan ilustrasi struktur data yang digunakan, yaitu multi-linked list yang terdiri atas line yang memegang pointer pertama dari baris pertama, juga memegang eh, baris terakhir. Kemudian dalam baris tersebut terdapat berisi kumpulan pointer kata, elemen kata, yang di dalamnya terdapat elemen huruf. adapun fungsi dan input dari handler kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa handler kami dapat menangani input seperti spasi, enter, backspace, Ctrl S, Ctrl C, Ctrl L, Ctrl U, X, P, dan E, Ctrl R, Z, Y, I, dan juga untuk arrow key, serta dengan karakter-karakter lainnya yang dapat diinputkan melalui keyboard. Selanjutnya ada fungsi kami yaitu, nah, oke, ini adalah fitur-fitur utama kami. Yang pertama adalah input huruf, dan huruf, move cursor to left, right, up, dan down, select huruf, karakter to uppercase dan lowercase, dan juga copy huruf. Selanjutnya terdapat fitur cut huruf, paste huruf, search word, replace word, undo, redo, show instruction, dan keterangan dari teks. Baik, selanjutnya adalah tantangan dan solusi yang kami dapati ketika mengerjakan proyek ini. Yang pertama itu ketika kami membutuhkan penggunaan variabel global di mana kami tidak pernah menggunakan variabel global sebelumnya sehingga kami kesulitan untuk menggunakannya. Tetapi kita mendapatkan solusi untuk menggunakan fungsi ekstern pada C++-nya. Kemudian yang kedua itu adalah kerumitan implementasi double linked list dan multi linked list. Hal ini dikarenakan dalam teks editor kami terdapat eh, list baris yang di dalamnya terdapat elemen-elemen baris, juga elemen kata dan elemen huruf. Yang ketiga adalah penerapan fitur undo redo, di mana kami kebingungan untuk mengimplementasikan fitur itu sebelumnya. Tetapi setelah berdiskusi dengan asisten praktikum, kami mendapatkan saran untuk membuat fitur undo redo dengan menggunakan stack. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa struktur data yang digunakan pada kali ini adalah double linked list, multi linked list sebagai struktur utama, dan juga stack untuk struktur pendukung fitur undo kami. Lalu ada terdapat 19 fitur utama yang sudah kami sebutkan sebelumnya, dan input yang digunakan itu nanti langsung dari keyboard, jadi input mentah sebagai alat interaksi utama kami. Dan rekomendasi atau saran kami untuk proyek-proyek ke depannya adalah membuat fungsi atau pembuatan file dengan library Fstream. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan perubahan-perubahan yang dibuat ke dalam file tersendiri di dalam komputer, sehingga bisa dipanggil suatu waktu dan juga bisa diedit suatu waktu. Dan kita juga menyarankan untuk tidak menggunakan struktur elemen kata, karena yang pertama ini hanya memperumit, dan penggunaannya sendiri juga tidak terlalu signifikan di pengalaman kami sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah referensi kami. Kami mengambil beberapa referensi dari buku. Yang pertama adalah buku
C++ primer, lalu ada juga buku data structures, lalu kami juga mengambil dari GitHub Gis, yaitu ANSI Escape Sequence, dan juga kita mengambil dari key codes, dan juga kami mengambil dari buku The Complete Reference dari C. Oke, segitu saja. Selanjutnya kita akan memulai demonya. Oke, berikut untuk tampilannya. Pertama akan datang welcoming text seperti berikut. Lalu ketika kita mau mencet Ctrl I, itu akan muncul tampilan-tampilan shortcut yang digunakan. Lalu kita akan mencet Start untuk memulainya. Nah, di sini kita bisa dengan bebas untuk mengetik, dan akan ada juga keterangan dari teks editornya. Jadi berapa jumlah katanya, jumlah baris, dan juga jumlah karakter. Jumlah kata itu hanya dihitung yang non spasi. Sedangkan jumlah karakter spasi juga termasuk. Jadi itu. Nah, bisa kita lihat bahwa halo nama saya Yohana itu nanti akan menjadi 4 kata dan seterusnya. Nah, itu adalah fitur untuk undo. Jadi bisa mengembalikan perubahan-perubahan yang sebelumnya sudah dihapus dia untuk kembali lagi. Undo-nya ini menggunakan stack dan kita juga menggunakan stack-nya itu tipenya adalah line. Jadi kita mengembalikan keseluruhan line yang sebelumnya itu ditambahkan atau sebelumnya ada perubahan. Nah, di sini juga bisa dilihat dari struktur data kami, di mana kami menyebutkan kami menggunakan multi-link. Jadi di sini bisa ada beberapa baris yang terbentuk sekaligus. Nah, itu untuk move cursor to left, move cursor up, down, dan juga untuk right. Seperti itu. Ini untuk menggunakan fitur select kami, di mana shortcutnya adalah Ctrl S. Jadi kita akan memilih beberapa kata di belakang kursor. Seperti itu. Dan kata yang dipilih nanti akan terhighlight menjadi warna kuning. Dan kami juga sudah melakukan copy dengan menggunakan shortcut Ctrl C. Lalu paste kami menggunakan shortcut Ctrl P, di mana dia akan menyimpan atau menyalin pertama-tama ke dalam clipboard. Lalu ketika di paste, dia akan menaruh atau melakukan paste itu ke dalam teks itu sendiri dan menampilkannya. Nah, ini untuk fitur cut. Jadi cut itu bisa dilakukan setelah select seperti itu. Kita akan, dan ketika cut, kita akan menyimpannya itu ke clipboard juga. Jadi kita di paste, kata yang sudah di cut itu bisa ditampilkan ulang, bisa ditaruh ulang. Ini untuk fitur search menggunakan shortcut Ctrl S. Dia akan menyeleksi semua kata yang sama seperti yang ingin dicari. Dan itu akan bergerak atau berlaku di semua baris. Jadi kalau misalnya tadi kita mencari Telkom, dia akan menyeleksi yang warna Telkom dan meng-highlightnya jadi warna kuning. Nah, kita juga bisa nge-replace kata yang sudah di search tadi, misalkan dengan Telkom juga dengan uppercase. Nah, bisa dilihat bahwa dia akan terganti dengan kata yang baru. Kita menyeleksi kata lagi, kemudian di lowercase. Ctrl L, menggunakan Ctrl L. Jadi, ketika lowercase itu juga sama, dia harus diselect terlebih dahulu, baru bisa di lowercase. Begitu juga dengan uppercase. Perbedaannya hanyalah di shortcutnya, kalau uppercase itu Ctrl U, lowercase itu Ctrl L.
Baik, segitu demo kami. Mohon maaf apabila kesalahan kata dan mungkin saja apabila hasil kami masih belum maksimal. Kami ucapkan terima kasih.